perkerasan lentur, bab 4 aja. Bab 4 itu didesain perkerasan lentur sama overlay-nya itu kira-kira isinya bakal apa aja, ngebahas apa aja, ngitung apa aja. Secara singkatnya itu di bab 4-nya. Terus next. Nah, ini tanggalnya 16 April 2022 jam 23.59. Kalau setiap keterlambatan per hari akan di -3 ya. Nah ini sebenarnya kan harusnya itu bab 4 perkerasan lentur, bab 5 overlay dipisah. Nah tapi udah nggak apa-apa. Jadi kayak ini aja ya bab 4. Sorry. Jadi ya agak gak jelas ini. Jadi ya bab 4 nih perkerasan lentur sama perkerasan kaku. Nah bab 5-nya itu overlay-nya. Jadi nanti kalian buatnya yang kayak gini ya. Oh, astagfirullah. Sorry. Soalnya agak beda layoutnya sama yang itu. Jadi ini bab 4 aja, perkerasan lentur. Ini juga masih bab 4 overlay. Ntar bab 5 perkerasan kaku. Nah, 4.1 itu ada tebal perkerasan lentur, MDPJ 2017. Nanti kalian di sini ngitung faktor pertumbuhan lalu lintasnya, terus juga faktor distribusi arah dan lajurnya, faktor ekuivalen bebannya atau FDF, terus perhitungan beban standar kumulatif, sama penentuan tebal perkerasan lentur. Nah, nanti kalian juga bakal ngitung overlay dari perkerasan lenturnya. Next. Nah, ini yang soal tugas besar pertama, yaitu tentang perkerasan lenturnya. Jadi, kita ini bakalan dibagi atas 13 variasi lokasi, LHR, sama status jalan. Terus juga jalan ini 2 lajur 2 arah. Ingat-ingat ya, jalan itu tipenya 2 lajur 2 arah yang tak terbagi. Direncanakannya pada awal tahun 2022, di mana kita pakai data lalu lintas tahun 2020 yang nanti bakal ditampilin di tabel 1. Nah, nanti ini tabelnya aku jelasin. Terus juga umur layan itu 20 tahun, berarti dari 2022 sampai 2042. Itu pertumbuhan penduduknya berubah, ada pertambahan sekian. Nah, itu juga bakal dibagi di tabel 2. Terus ada pertumbuhan pada tahun setelah 2022 itu ada pertambahan, nanti itu di tabel 3. Tadi yang awal itu jadi gini, misalnya dari 2020 sampai 2022 itu kalian ada suatu pertumbuhan nilainya X. Nah, terus nanti dari tahun 2022 sampai 2042 itu ada pertambahan senilai Y. Nah, jadi totalnya itu X plus Y kayak gitu. Karena biar lebih jelas, lihat tabel sama contoh pertumbuhannya. Terus ada distribusi kendaraannya, itu pada tabel. Nah, ini tabelnya. Yang tabel 1, jumlah lalu lintas. Kendaraan per hari per 2 arah. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk masing-masing kelompok, itu ada ruas jalannya, dan juga ada fungsinya. Nah, fungsi jalan ini ada arteri, kolektor perkotaan, ini berfungsi untuk nentuin di tabel selanjutnya untuk menentuin pertumbuhan penduduk. Halo? Dengeran nggak? Dengeran. Tadi agak disconnect. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini ada 13 kelompok dengan 13 ruas jalan sama fungsi masing-masing. Tadi itu fungsi jalan itu bakal ngaruh ke Halo? Masuk deh. Masuk. Okay. Nah, nanti si kondisi jalan ini bakalan ngaruh ke faktor laju pertumbuhan lalu lintasnya. Terus kabupaten sama kotanya juga nanti kalian daerahnya tuh ditentuin
si kabupaten kota ini letaknya di mana, di Pulau Jawa kah, di Sumatera, atau di Kalimantan. Nah, kalau misalkan di luar dari 3 pulau itu, ntar kalian pakai yang rata-rata Indonesia aja, di tabelnya ada yang di selanjutnya. Nah, ini nilai LHR total. Nah, terus di sini nih, ada kan 1 garis miring 1A. 1A itu maksudnya apa? Nanti aku jelasin selanjutnya, tabel selanjutnya. Nah, ini kan, ini nih angka pertumbuhan periode 1. Jadi untuk tahun 2020 sampai tahun 2022 awalnya itu kalian pakai ini data pertumbuhan yang ini. Yang ada di sini. Nah, misalkan ya. Misalkan kelompok 1 dapatnya arteri primer di Labuan Batu Utara. Labuan Batu Utara di mana sih? Bentar. Kalau nggak salah di Kalimantan. Misalkan dia di Labuan Batu Utara itu misalkan di Kalimantan aja ya. Nah, di sini tuh dia tipe jalannya apa? Arteri primer. Nah, kalau arteri di Kalimantan berarti kalian ambil angka pertumbuhannya itu sebesar 5,14 untuk tahun 2020 sampai 2022. Kemudian next. Nah, yang ini ada perubahan setelah tahun 2022. Berarti dari tahun 2022 sampai 20 tahun ke depannya itu ada pertambahan senilai ini sebesar pembagian ini dari 1 sampai 9. Berarti untuk kelompok 1 itu ada pertambahan sebesar 0,5%. Nah, ini berarti nanti tadi kan 5,14 ya, 5,14 tambah 0,5. Nah, itu jadi yang untuk tahun 2022 sampai 2042. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk angka pertumbuhannya? Soalnya nanti ini ada 2 jenis pertumbuhan lalu ya pertumbuhan. Halo? Ya, jadi ini ada dua jenis pertumbuhan lalu lintasnya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kalau nggak ada, oke kita lanjut aja. Nah, terus ini distribusi kendaraannya. Distribusi kendaraannya itu nyarinya kalian ini komposisinya diperhatiin ya. Misalkan truk kecil 6A itu komposisinya 25. Terus truk 2 6B 20. Nah, truk 3 ini setiap kelompoknya beda. Kelihatannya dari mana? Ini lihat di A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Misalnya tadi kelompok 1, itu kan dapetnya 1A ya. Kalau 1A itu berarti komposisinya pakai yang ini. Truknya itu komposisinya 4%. Terus trailer komposisinya 7%. Trailer yang 7C1, trailer yang 7C2B itu komposisinya 4%. Nah, sisanya itu sama. Terus kemudian kita ngitung faktor pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana R. Nah, umur rencana R itu kan kita udah dapet UR-nya itu 20 tahun. Terus ini itu laju pertumbuhan lalu lintas tahunan yang tadi sebelumnya ditentuin di tabel 2 sama 3. Nah, terus R ini kita mau nyari faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatifnya. Nah, ada 2 rumus nih. Rumus yang pertama, sama rumus yang pendek, sama rumus yang panjang. Rumus yang pendek ini berlaku kalau hanya ada satu jenis pertumbuhan. Kayak misalnya dari tahun 2020 sampai 2022 itu 5%. Dari 2022 sampai 2040%. Berarti kan sama-sama 5%. Nah, kalian boleh nih langsung pakai rumus ini meskipun mungkin ya kalau di tugas besar kali ini kita bakal pakai rumus yang panjang. Nah, tapi kalau misalkan ada kondisi seperti itu, kita pakai rumus yang pendek ini di mana UR langsung 20, terus I-nya langsung 5%. Nah, kalian perlu perhatiin juga nih si
minus satunya ini itu di bawah ya, bukan di atasnya pangkat UR ini. Jadi dipangkatin dulu baru dikurangi 1 biar nggak salah. Takutnya nanti di Excel-nya kalian malah ngurangin satunya itu di pangkat UR-nya itu nanti bakalan aneh datanya. Terus untuk yang rumus panjang juga sama, tapi bedanya ini tuh untuk dua periode pertumbuhan yang berbeda, laju pertumbuhan yang berbeda. Nah, contohnya itu yang bakal kita pakai di desain tugas besar sekarang. Kan dari tahun 2020 sampai 2022-nya kan sebesar sekian ya, sebesar X. Nah, tapi dari tahun setelah 2022 itu kan ada pertambahan yang bikin nilainya itu jadi berubah. Makanya kita pakai rumus yang panjang ini. Ada UR1 sama UR. Nah, UR1 itu umur rencana periode 1, itu pakainya 1 tahun. Itu untuk yang awal, yang dari 2020 sampai 2022. Ntar kalau buat lebih jelasnya, enaknya sih ada contoh perhitungannya ya. Ntar aku kasih lihat Excel juga. Terus UR itu total umur rencananya yang 20 tahun. Nah, terus I1-nya itu yang periode yang pertama, yang 2020 sampai 2022, terus I2-nya yang 2022 sampai 2042. Nah, ini rumusnya juga hati-hati ya. Ini UR-1-nya itu di pangkatnya. Nah, kalau ini di luar pangkatnya. Untuk di Excel-nya, sebelum misalkan ada data yang aneh, kalian cek dulu deh di bagian sininya. Takutnya emang salah di penempatan pangkatnya, minus 1-nya, kayak gitu-gitu. Oke, kalau nggak ada kita next. Kita next lagi ke lalu lintas pada laju rencana MDPJ 2017. Ini karena kita kan jalan itu kan 2 lajur 2 arah. Berarti kalau jumlah lajur tiap arahnya kan 1 kan. Nah, kendaraan niaga pada lajur desain itu berarti sebesar 1% untuk distribusi lajur atau DL-nya 100%. Terus untuk nilai DD-nya atau faktor distribusi arah itu ini sama ya untuk semua jenis sebesar 0,5. Nah, terus next kita ngitung faktor apa sih kalau faktor ekivalen beban itu faktor yang berperan sebagai pembanding tingkat kerusakan perkerasan. Nah, yang diakibatkan dari satu lintasan kendaraan tertentu relatif terhadap kerusakan yang ditimbulkan satu lintasan beban sumbu standar dalam satuan setara beban ganda standar. Ini kalian bisa lihat di MDPJ ya, keterangan-keterangannya. Nah, beban ganda standar itu bisa dikenal dengan ekivalen standar axle load atau ESA. Nah, awalnya ini kalian cari dulu untuk setiap jenis kendaraan, FDF-nya berapa. Misalkan ada FDF 4 sama FDF 5. Pakainya yang FDF 4 sama 5. Di tiap pulau lokasi yang kalian dapetin. Dan kalau di Kalimantan, ini pakainya yang ini. Terus selain Kalimantan, selain Kalimantan, ini tinggal lihat aja pulaunya ada di mana, oke? Kalau yang Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, pakainya yang ini. Ya, ingat ya, itu pakainya yang FDF normal, bukan yang beban aktual. Terus, nah ini ada beban sumbu standar kumulatif atau CESA. Nah, CESA itu adalah jumlah keseluruhan dari ESA. Nah, kalian tuh ESA-nya dapat dari mana? ESA-nya itu kalian hitung dari LHR, VDF, jumlah LHR dikali VDF dikali 365, itu 365 tuh jumlah hari dalam 1 tahun, dikali nilai DD-nya tadi 0,5, dikali DL itu dari tabel, tapi karena satu lajur satu arah berarti 100%, atau dikali 1, dan dikali R itu faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif. Nah, R itu yang tadi kita cari pakai rumus yang panjang itu, yang ada 2 periode. Oke, nah terus kalau udah ngitung beban standar kumulatif, selanjutnya kita nentuin deh tebal perkerasan lenturnya. Penentuan tebalnya itu kita memilih dari solusi yang udah ada nih.
yang udah disajikan di tabel tergantung pada nilai CESA-nya. Jadi kalian dapat CESA-nya ini berapa, ntar kalian tentuin di tabel pakainya yang FFFF berapa, FFF 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau FFFF 9. Nah, nanti ini ketebalan lapis perkerasannya. Ntar kalian pilih pakai yang fondasi berbutir sama yang pakai CTB. Tapi ini kita pakai dua-duanya aja. Ntar kalian kasih opsi untuk dua-duanya. Terus ini yang lapis fondasi butir. Terus kalau yang ini yang pakai CTB. Nah, sama juga dia ngelihat nilai SA-nya. Terus nanti kalian lihat ACWC-nya berapa, ACBC-nya berapa, terus fondasi agregat kelas A-nya berapa. Ini kalian tinggal, pokoknya semua itu dari nilai CESAL, ntar tentuin aja nilai CESAL itu di rentang mana, dan itu bakalan jadi jawaban untuk ke bawah-bawahnya. Jadi desain perkerasan yang kalian pakai itu ya yang ini gitu, perkerasan lentur ini yang ACWC 40, misalkan F1, misalnya yang F12 ya, ini ACWC-nya 40, ACBC-nya 60, ACBC atau AC base-nya 75, CTB-nya 150, fondasi agregat kelas A-nya 140. Ntar ini yang bakal kalian buat tabel. Nah, tabel itu kan data awal ini kalian jumlah lalu lintas, terus ini ada pertumbuhan lalu lintasnya beda-beda, terus ada ini UR-nya. Yang pertama itu 1 tahun, kita asumsiin ya, terus yang UR2 tuh 20 tahun. Itu sama dengan umur rencana. Terus DD-nya 0,5, ini nilainya sama semua, terus DL itu 1. Nah, R-nya itu dihitung dari rumus yang panjang itu, yang ada dua periode. Nah, kemudian ini contoh perhitungan yang bebannya. Jadi kita lihat nih komposisinya. Tadi kan awal kalian bisa beda-beda ya di beberapa titik, di beberapa jenis kendaraan. Nah, itu kalian masukin di sini di komposisinya. Terus bebannya ntar dihitung aja. Nah, VDF 4 sama VDF 5-nya juga ntar kalian lihat dari tabel yang tadi udah ditentuin ya, VDF 4 sama VDF 5. Terus kalian nanti hitung LHR-nya berapa 2021. Nah, terus nanti LHR 2017 salah. Ini harusnya LHR 2020, ini LHR 2022. Terus ntar kalian dapat SA4-nya sama SA5-nya. Nah, ini untuk contoh perhitungan perkerasannya. Yang aku kasih lihat sekilas Excel-nya ya, sebentar. Sebentar ya. Nah, ini Excel-nya. Kalian bisa lihat kan masalahnya 20. Terus ini tahunnya kalian ganti aja jadi 2022. Terus ini HHR-nya yang udah didapat di tabel. Satuannya jangan lupa ya, kalau di Excel atau di laporan nanti jangan pernah lupa satuannya. Terus dan tahun 2020 sampai 2022 daerahnya itu misalkan di mana tergantung jalan kalian ya. Terus pertumbuhannya sekian. Misalkan 2022 sampai 2042 pertambahannya 1,5, berarti nanti nih jadinya kan ditambahin aja ya 4,3 tambah 1,5. Jadinya 6,33. Nah, terus kalian dari tabel itu ada UR1, ada UR-nya masa layannya 20 tahun. Ini 2022 sampai 2042. Nah, terus kita hitung R-nya nih. Nah, ini R-nya itu kalian hati-hati ya, jangan sampai salah rumus. Minusnya jangan sampai di sini, atau minusnya jangan sampai yang harusnya dipangkat, minusnya malah keluar, yang harusnya keluar malah minusnya dipangkat. Nah, itu tuh yang bikin nilainya bakalan
aneh. Terus nih faktor distribusinya sama semua yang tadi udah aku jelasin, 0,5, DL-nya juga 100% atau 1. Terus kalian buat deh tabel SL-nya. Nah, ini kan jenis kendaraannya ada macam-macam. Terus kalian masukin bebannya sesuai dengan yang tabel, komposisinya juga. Nah, terus kalian hitung LHR-nya di tahun 2020. Hitung LHR itu kalian kan pengen tahu nih total semuanya kan dari komposisi ini kan pasti 100%. Nah, LHR kalian ada 677, berarti kan tinggal dikali aja kan. LHR di tahun itu yang tahun 2020, tahun datanya dikali sama komposisinya. Terus udah gitu kan dapat. Nah, kita ngitung yang LHR 2021 itu dari ini pertambahan apa namanya? Pertambahan penduduk, perhitungan pertambahan penduduknya. Kalian hitung pakai sama juga sih caranya. Kayak yang hitung LHR 2017 ini. Salah. LHR 2021 itu pakai LHR 2017 sama pertambahan penduduk. Ntar kalian tinggal dipangkatin aja. Terus ini nyari VDF-nya. VDF dari tabel. Tergantung dari kalian dapatnya di pulau mana. Nah, baru deh kita nyari ESA-nya. ESA-nya ini pakai rumus yang ini. Recording in Halo? progress. Gimana tadi? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Koneksinya putus nih. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Halo, ini kedengeran kan ya? Suara aku kedengeran kan? Kedengeran, Kak. Oke. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, bisa lanjut ke Fitra. Oh ya, sama ini sih, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan ada gambar atau ada tabel, itu sebisa mungkin kalian jelasin ya, maksud dari tabel dan gambar itu tuh apa. Jadi biar enak ngoreksinya juga. Nah, mungkin langsung ke Fitra. Fitra, sorry ya, ini koneksinya agak buruk, jadi nggak bisa bantuin share screen. Oke, biar aku aja. Oke, makasih. Sudah kelihatan nggak share screen aku? Udah. Oke, jadi lanjut ya ke selanjutnya, yaitu penentuan overlay MDPJ 2017. Jadi untuk tugas kali ini cuma untuk overlay lentur aja. Jadi untuk di MDPJ sendiri itu dia mengacunya kepada bab 6 desain tebal overlay MDPJ 2017. Kalau misalnya tadi kan kita desainnya pakai CSA 5, kalau misalnya overlay nanti kita pakainya CSA 4 sama CSA 5 juga. Nah, untuk pada tugas kali ini kita ada menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama itu IRI terhadap kekerasan existing. IRI itu artinya International Roughness Index. Jadi kayak indeks
kekasaran si perkerasannya. Jadi kalau misalnya perkerasan udah dibangun, kita bakal ngetes seberapa kasar sih, kayak misalnya ada lubang-lubang atau sebagainya sama alat. Masalah aku dulu aku pernah belajar alatnya itu pakai mobil gitu, dipasang sensor, jadi kayak diketahuinya itu pergerakan roda belakangnya. Jadi ada sensornya, terus ada dihubungkan sama si indeks irinya berapa. Nah untuk kali ini itu indeks irinya itu 8 yang digunakan. Terus ada lendutan karakteristik maksimumnya itu atau DO 1,2 mm sama lengkungan lendutan atau CF-nya 0,4. Nah ini untuk cara yang pertama ya. Nanti dia untuk overlay ini ada 3 cara sama 1 tambahan. Untuk yang pertama itu kita menggunakan berdasarkan iri tadi, kan ada iri yang 8 kan. Berarti kita untuk ini pakainya yang 60 mm. Ini langsung aja dari tabelnya. Yang seperti aku bilang tadi, berarti kalau misalnya iri yang makin besar, itu dia berarti dia makin kasar karena overlay minimumnya makin besar. Karena untuk makin kasar kita perlu overlay yang lebih tebal. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu ada tebal overlay minimum untuk mencegah informasi permanen MDPJ. Nah, itu bisa dilihat ya di halaman 6/4. Nah, jadi ini ada 2. Untuk ini kita berdasarkan dari si rendutan karakteristik maksimum tadi, yang si apa tadi ya? DO. Ya, DO 1,2 mm. Itu kalian tinggal plot aja 1,2 mm yang ini. Terus kalian plot aja ke ininya, ke ESA4-nya. Jadi kita pakai CSA4-nya berapa, kumulatif ESA4-nya. Kita plot aja. Dan ini ada 2 grafik ya. Pertama itu yang batasnya 10 juta. Yang kedua itu apabila kurvanya itu lebih dari 10 juta ESA4, bisa pakai yang ini. Jadi ada 2, kalau misalnya kalian dapatnya kurang dari 10 juta, pakai grafik yang sebelah kiri. Yang untuk yang lebih dari 10 juta, pakai grafik yang sebelah kanan. Untuk caranya akan aku jelaskan di contoh perhitungan. Terus, next. Ini cara kedua. Cara ketiga itu tebal overlay minimum untuk mencegah retak lelah. Yang tadi kan informasi permanen, alur atau rating. Sekarang ini retak lelah atau fatigue. Nah, untuk ini juga, ini tinggal, itu tuh kalian pakai ESA4. Tadi kan pakai CSA5, maaf. Tadi kan pakai CSA4. Kalau sekarang kita pakai CSA5. Ini juga sebenarnya tinggal kalian plot aja berapa CSA5-nya. Terus kalian plot juga D0, D200. Nah, D0, 200 tadi itu sama ya kayak yang ini, si CF. Sorry ya, agak ketutupan. Jadi CF itu sama dengan D0, D200 yang udah dijelaskan tadi. Berapa ya tadi ya? Pakainya ini, 0,4. Jadi 0,4 dimasukin sama si sisa 5-nya berapa. Tinggal dapat berapa tebalnya. Nah, tadi itu udah 3 cara ya. Udah 3 cara. Nanti kalian cari tebal overlay terbesarnya itu maksimum dari 3 hasil tadi. Kan ada yang pertama dari tabel, kedua dari ada deformasi permanen, ketiga dari deformasi fatigue. Nah, nanti kalian cek tebal overlay-nya. Kalau misalnya dapatkan ESA 5 dari grafik ini lebih kurang dari ESA 5 yang hitung di awal, berarti itu kita perlu pakai yang overlay berikutnya, tebal. Nanti aku jelasin lebih lanjut di contoh perhitungan. Oke, next. Nah, ini tadi kalau misalnya CSA 5-nya itu dari grafik sebelumnya, pengecekannya itu lebih kurang dari CSA 5 yang terhitung di awal ya untuk desain perkerasan tadi, itu kalian pakai overlay tebal ini, grafik tebal ini. Jadi ada 3 cara untuk 3 cara tadi itu kalian cek. Kalau misalnya tidak memenuhi, pakai cara ini yang terakhir. Jadi ada 4 cara totalnya. Jadi ini juga kalian tinggal plot aja. Kalian pakai ESA 5 sama juga pakai D0, D200. Ini ada 2 juga. Satu yang untuk 10 juta. Dan satu lagi yang sebelah kanan untuk yang lebih dari 10 juta ke atas. Oke, next ini dia contoh perhitungannya. Perhatian baik-baik ya. Jadi ini disclaimer dulu ya, untuk contoh perhitungan dia sama contoh perhitungan aku itu beda data. Jadi jangan
Ini kalau misalnya beda jenis samain ya. Jadi dari datanya aku kemarin itu dapatnya irinya 8, DO-nya 1,2 mm, CF-nya 0,26 mm, SA4 aku dapatnya 6,64 juta, sama CSA 5-nya tuh 9,14 juta. Nah, cara pertama itu tadi yang aku jelaskan, itu kalian tinggal nyocokin aja kan 8 ya. 8 berarti kita dapat tebal overlay minimumnya 60 mm. Kalian bikin, jadi dari perbaikan bentuk itu 60 mm. Oke, next. Cara pertama, yang cara kedua itu kan pakai yang deformasi permanen grafik ini. Nah, tadi kan udah aku jelaskan juga pakai CESA 4, ini pakai CESA 4. Ini kan 1,2 mm, ini 1,2 mm yang warna merah, terus ini CESA 4-nya kan 6,64 juta. Nah, ini kan 5 jutanya di sini nih. Nah, anggap kira-kira 6-nya itu di sinilah kira-kira. Jadi tinggal masukin aja 1,2 ke atas, terus ke 6 jutanya, terus dapat deh tebalnya yang di sebelah kiri. Kira-kira berapa? Aku dapatnya 50 mm. Untuk cara kedua yang deformasi permanen. Untuk cara ketiga, itu yang fatigue atau retak lelah. Nah, ini pakai CESA 5. Jadi kan ini CESA 5-nya 9,14 nih, 9,14 juta. Terus kalian pakai CF-nya 0,26. Tadi aku bilang CF itu sama kayak D0, D200. Nah, salah ini kan 9 juta. 9 juta kalian plot di sini 9 juta. Ini grafiknya agak kurang. Jadi agak kurang sini, harusnya 9 juta di sini, kan 10 juta di sini nih. 9 juta, terus CF-nya 0,26 ini, kalian tarik aja, dapatnya segini. Ini berarti 50, kira-kira untuk tebal yang cara ketiga ini, 50 meter juga gitu. Setelah itu, kalian rekap nih, kan tadi udah dapat ya yang cara dari tabel itu 60 mm, yang cara deformasi mana 50 mm, letak lelah 50 mm, berarti tebal overlay dari 3 cara tersebut yang maksimum berarti 60 mm. Berarti 60 mm kan yang dipilih dari ketiga hal tersebut. Nah, sampai sini ada yang tanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, udah 3 cara tuh. Ya, Kak, untuk yang tadi yang iri itu, kalau kurang dari atau lebih dari yang tabel tadi itu gimana Kak, ekstrapolasi atau berarti perhitungannya sama? Yang iri ini ya? Iya Pak. Iya, karena kan udah dibilang kan di awal dapatnya 8 kan, berarti otomatis sudah 60 itu. Yang ini. Kali ini kalian pakai data yang ini. Sama kayak tahun lalu, berarti kalian pakai datanya 8. Oh, sama untuk semua kelompok. Iya, diasumsi untuk semua kelompok. Oke, ada yang lagi nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke pengecekan. Kan udah dapat nih tadi yang maksimum dari ketiga cara tersebut, dari yang tabel, yang fatigue, sama yang si lelah, sama si alur. Jadi dipilih tebal overlay-nya. Nah, yang dipilihkan itu kan yang maksimum kan, 60 mm. Nanti kan boleh lebih akurat, misalnya 55, 53, terserah. Nah, yang maksimum kan 60 mm. Nah, 60 meter ini dicek pakai grafik yang tadi. Yang sama kayak tadi, yang sama sebelumnya. Grafik si retak lelah. Nah, yang 60 meter tadi dicek di grafik lelah yang tadi. Nah, itu kan 60 meter itu yang hijau ya. Yang hijau ini.
Nah, ini 60 meter yang hijau tadi kan CF-nya 0,26. Nah, 0,26 sama hijau ini diketemukan kayak balik gitu. Ini diketemukan. Nah, cari berapa si CSA5-nya berapa? Turunkan ke bawah. Ini kan 10, 9, 8, 7. Berarti ini 7 juta ya. Nah, sedangkan yang tadi kan ESA5 yang awal dapatnya 9,14 juta. Sedangkan dari hasil pengecekan grafik itu dia dapatnya 7 juta. Otomatis juta ini nggak mencukupi dong yang 9 juta. Berarti dia lebih kecil dari si ESA5 yang awal. Nggak mencukupi lah istilahnya. Nah, otomatis itu dia oke, nggak boleh. Otomatis kita menentuinnya pakai overlay di selanjutnya. Untuk di grafik overlay tebal. Nah, sejauh ini ada yang tanya nggak dengan grafiknya? Atau gimana? Ada yang tanyain sama pengecekan tebal overlay. Ini yang ke pengecekan tebal overlay. Angka keempat. Kalau nggak ada yang mau tanyain, aku lanjut. Yang ke cara yang grafik overlay tebal. Nah ini, tadi kan udah ditekan ya yang hasil tebal overlay maksimum yang 60 mm tadi, karena nggak sesuai sama sisa 5 yang seharusnya, itu kan pakai grafik tebal overlay yang tadi aku bilang. Nah ini tinggal plot aja sih. Tadi kan dapat sisa 5-nya itu 9 juta ya. 9 juta yang hitam ini, terus CF-nya 0,26. Nah, yang ini kan apa namanya itu 100 mm, yang ini 120 mm. Nah, kira-kira aja ini berapa? Kalau aku sih kira-kiranya 108 mm gitu. Gitu deh. Berarti dapatnya tebal overlay yang digunakan itu 108 mm. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Gitu, harusnya. Tinggal ngeplot aja sih. Nggak ada kayak perhitungan rumus segala macam, nggak ada. Cuma ngeplot aja. Selanjutnya ada yang mau tanyain nggak tentang overlay? Jadi kalian pakai 3 cara tadi, terus dicek memenuhi nggak CSA5-nya. Kalau misalnya nggak memenuhi, pakai cara yang ini. Kalau misalnya memenuhi, ya udah pakai cara itu aja. Gitu. Jangan lupa juga ya, ini kan batasnya 10 juta ya, yang tadi aku bilang. Jadi udah aku kasih grafik di awal. Nah ini. Ini yang untuk lebih dari 10 juta. Ini jangan perhatikan ya, ini grafik bawahnya jangan sampai salah. Ini 10 juta, ini 100 juta. Yang ini kan untuk di bawah 10 juta pakai grafik yang sebelah kiri. Yang lebih dari 10 juta dapat pakai grafik yang sebelah kanan. Jangan lupa perhatikan ini garisnya berapa. Ini 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta, 90 juta, 100 juta. Ini bukan 11 juta ya, tapi ini 20 juta. Hati-hati, karena aku udah ngeliat yang salah gitu tahun kemarin. Itu. Jadi ada 2 grafik, yang lebih dari 10 juta pakai grafik sebelah kanan, yang kurang dari 10 juta pakai grafik sebelah kiri. Nah, untuk overlay dari aku segitu sih palingan. Saya lihat juga di contoh perhitungan yang aku kasih di Google Classroom. Oke, jangan lupa dikumpulin seperti biasa. Formatnya itu yang nanya juga boleh kontak aku sama Dea. Oke, segitu dulu. Ada yang mau tanyain nggak dari teman-teman terkait yang Dea tadi atau yang punya aku? Jangan lupa juga ya, kan ini udah dikasih data ya. Nanti yang ruang lingkupnya kalian tambahin, misalnya kan dapat di jalan apa, tipe jalannya apa. Jadi tambahin di bagian ruang lingkupnya. Oke, jangan lupa ya untuk progres ini. Jangan lupa juga untuk progres 1 dikumpulkan hari ini. Gimana deh, ada tambahan? Halo, Iya, halo. Oh iya, aku mau nambahin. Sama nanti jangan lupa Excelnya dikumpulin. Terus untuk yang progres sekarang baru ada 6 kelompok yang ngumpulin, tapi ada 3 kelompok yang baru ngumpulin 2 lampiran. Nah,
buat kelompok 13 itu Word-nya jangan lupa di submit juga ya. Mumpung belum deadline jadi di submit. Masih bisa di unsubmit terus submit lagi, nambahin Word-nya. Sama untuk 7 kelompok lainnya, deadline-nya jangan lupa malam hari ini jam 23.59. Diusahain jangan sampai telat. Karena kalau telat lumayan juga di -3. Kalau dari aku itu aja sih. Mana guys? Ada yang tanya nggak? Kayak